Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cincin Indah Striyanti Rosi Widodo dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya dengan judul Penanaman Nilai Nasionalisme dalam Pembelajaran Tematik Bermuatan PPKN pada siswa kelas 4 SD Negeri 3 Panggang. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan latar belakang. Kemajuan teknologi dan informasi sangat membantu dalam proses kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi tersebut dapat mengancam nilai-nilai dan norma dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan besar bagi setiap bangsa maupun negara. Dan salah satunya yaitu bangsa Indonesia yang terus menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai maupun norma nasionalisme pada setiap kehidupan. Nah, sikap nasionalisme ini merupakan sikap yang harus ditanamkan dan dipertahankan karena dalamnya ini memuat nilai-nilai dan norma yang dapat membentuk karakter suatu bangsa maupun negara, sehingga bangsa dan negara itu menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Nah, di dalam penanaman nilai nasionalisme ini, kita dapat tanamkan pada peserta didik atau kepada siswa. Nah, hal ini perlu ditanamkan sejak dini dan hal tersebut dapat berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dari lingkungan sekolahnya. Kemudian, pada penanaman nilai nasionalisme ini dapat diterapkan dalam pembelajaran PPKN atau pendidikan kewarganegaraan. Karena pendidikan kewarganegaraan atau mata pelajaran PPKN ini merupakan salah satu pembelajaran yang menjelaskan dan memberikan materi kepada peserta didik mengenai pentingnya nilai-nilai dan kewajiban suatu negara sebagai warga negara yang baik. Sehingga sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang seharusnya diharapkan. Selanjutnya yaitu B, fokus penelitian berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah saya jabarkan tersebut. Maka pada penelitian ini fokus masalah yaitu mengenai penanaman nilai nasionalisme dalam pembelajaran tematik bermuatan pendidikan kewarganegaraan atau PPKN pada kelas 4 SD Negeri 3 Panggang. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme di SD Negeri 3 Panggang. Yang kedua, adakah hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme di SD 3 Panggang. Yang ketiga yaitu bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan dari penanaman nilai nasionalisme. D. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu mengetahui pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme di SD Negeri 3 Panggang. Yang kedua yaitu mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme di SD Negeri 3 Panggang. Dan yang terakhir yaitu mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan penanaman nilai nasionalisme pada SD Negeri 3 Panggang. Selanjutnya E. Paradigma. Paradigma ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengemukakan kebenaran terhadap peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat atau di suatu golongan tertentu. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma alamiah atau yang biasa disebut dengan fenomenologis. Nah, paradigma alamiah ini merupakan paradigma yang dapat memahami perilaku manusia dengan melihat kerangka berpikir maupun tindakan dari orang tersebut. F. Manfaat hasil penelitian. Manfaat hasil penelitian ini dibedakan menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini yang pertama yaitu dapat memberikan wawasan dan sumber bahan pemikiran untuk para pendidik dalam penanaman nilai nasionalisme kepada peserta didik. Yang kedua yaitu menambah pengetahuan dan pengalaman akademis bagi SD Negeri 3 Panggang. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ini bermanfaat bagi siswa, guru, kepala sekolah maupun bagi peneliti.
Bagi siswa sendiri, yaitu dapat mengembangkan sikap penanaman nilai nasionalisme. Bagi guru, yaitu sebagai acuan dalam menyampaikan pembelajaran mengenai pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme. Bagi kepala sekolah, yaitu mengembangkan program-program yang dapat direncanakan mengenai pelaksanaan nilai nasionalisme. Dan yang terakhir, yaitu manfaat bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan bekal bagi peneliti sebagai calon pendidik dalam menghadapi tuntutan dan dapat mengembangkan peneliti yang lain. Bab 2 kajian teori. Yang A yaitu kajian teori. Pertama, nilai nasionalisme. Nilai, kata value yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mempunyai arti nilai, berasal dari bahasa Latin valere. Nah, definisi dari nilai ini sering dirumuskan pada konsep yang berbeda-beda. Seperti yang dinyatakan oleh Kurt Weiler, seorang sosiologi ini mengartikan nilai dari sudut pandangnya sendiri, yaitu keinginan, kebutuhan, kesenangan seseorang, sampai sanksi dan tekanan dari masyarakat. Nah, kemudian terdapat berbagai pengertian dari nilai itu sendiri. Namun, semua itu memiliki makna yang berpengaruh atas aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh setiap individu atau setiap manusia. Nilai ini memuat beberapa elemen yang membawa ide-ide seseorang atau seorang individu ini mengenai hal-hal yang baik, benar, dan yang diinginkan. B yaitu nilai nasionalisme. Juliardi menyatakan bahwa secara etimologis nasionalisme berasal dari kata nati yang berarti dilahirkan atau keturunan, nation yang berarti bangsa, nasional yang berarti ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain, dan nasionalitas yang berarti rasa kebangsaan atau nasionalis yang berarti orang yang cinta persatuan atau bangsa. Nasionalisme merupakan hubungan antara darah dan tanah di mana kesetiaan tertinggi suatu individu memang harus diserahkan dan patuh pada negara itu sendiri. Nah, nasionalisme ini bagi bangsa Indonesia adalah paham yang mempersatukan bangsa Indonesia dari berbagai suku, ras, budaya, agama di seluruh Indonesia itu sendiri. Nah, dalam kata lain, nasionalisme ini merupakan ajaran untuk kita dalam mencintai bangsa dan negara kita sendiri. Nilai nasionalisme ini ditandai oleh seluruh warga Indonesia apabila mereka memiliki rasa mencintai bangsa dan negaranya itu sendiri. Dan dengan sadar merupakan suatu keanggotaan dari bangsa Indonesia secara potensial maupun secara aktual. Selain itu, memiliki rasa cinta tanah air itu juga merupakan salah satu dari sikap nasionalisme. Yang kedua yaitu penanaman nilai nasionalisme. A. Nilai-nilai nasionalisme. Nasionalisme sebagai suatu sikap maupun tingkah laku yang ada pada diri manusia atau diri individu yang menekankan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah, nilai nasionalisme ini semakin kuat peranannya dalam kehidupan masyarakat, baik di lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat yang lainnya. Karena dalam membentuk segi kemanusiaan ini akan lebih baik apabila menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan tidak mementingkan kehidupan pribadi maupun individu. Bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, dalam hal ini, penerapan maupun penanaman nilai nasionalisme berperan sangat kuat dan sangat penting. Karena nilai nasionalisme sendiri ini menekankan jiwa nasionalisme kepada setiap warga negaranya. Nah, melalui dasar dari mencintai tanah air yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia agar tetap menjadi bangsa yang utuh, maka penanaman nilai nasionalisme ini sangat penting ditanamkan baik di lingkungan sekitar maupun di dalam lingkup pendidikan, yaitu di sekolah dasar. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menanamkan nilai nasionalisme ini merupakan proses yang harus diberikan dari guru kepada siswa tentang sebuah aspek dari jiwa nasionalisme yang berarti bahwa
sebuah rasa wujud dari cinta tanah air dan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan agar terus terjunjung tinggi oleh seluruh generasi penerus bangsa. B. Tujuan pendidikan nasionalisme. Pendidikan nasionalisme ini memiliki tujuan penting dalam memecahkan permasalahan, yaitu untuk mempertahankan bangsa dan negara agar tetap menjadi negara yang utuh, tentram, dan damai sebagaimana mestinya. Nah, maka dari itu, dalam penanaman nilai nasionalisme ini perlu diajarkan kepada peserta didik sejak dari usia dini. Karena pada dasarnya, pada masing-masing anak ini mempunyai kecerdasan sendiri yang tanpa disadari. Nah, kesadaran ini akan terus terlihat ketika mereka sudah memasuki jenjang sekolah dasar. Yang ketiga yaitu pembelajaran tematik bermuatan PPKN atau pendidikan kewarganegaraan. Yang A yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses dalam membantu peserta didik agar dapat melaksanakan proses belajar dengan baik dan secara maksimal. Dapat diartikan pula sebagai usaha sadar dari seorang pengajar untuk mengajarkan kepada peserta didik agar peserta didik tersebut dapat belajar dengan baik dan mencapai perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. Nah, di sini dapat saya jelaskan pula mengenai pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik ini berarti bahwa pembelajaran yang mengaitkan semua muatan pelajaran dalam satu tema dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pengembangan aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik dari peserta didik tersebut. B yaitu pembelajaran tematik bermuatan PPKN. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan awal dari pembentukan sikap nasionalisme bagi warga negara Indonesia, namun bukan hanya sebagai pembentukan sikap nasionalisme saja. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini juga dapat mengajarkan tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan ini merupakan mata pelajaran yang memfokuskan peserta didik dalam pembentukan jati diri untuk menjadikan peserta didik itu menjadi peserta didik yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang mempunyai landasan kuat yaitu Pancasila dan UUD 45. Selanjutnya yaitu B. Penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sony Harsono dari Universitas PGRI Yogyakarta yang berjudul Peningkatan Sikap Nasionalisme Melalui Pembelajaran IPS dengan menggunakan metode sosiodrama pada siswa kelas 5 SD Negeri 3 Imogiri Bantul tahun pelajaran 2014-2015. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode yang digunakan itu dapat meningkatkan sikap maupun nilai nasionalisme pada peserta didik. Selain itu juga dapat meningkatkan sikap belajar peserta didik dalam belajar. Nah, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan persentase sikap siswa yang telah diobservasi oleh peneliti tersebut. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhlisin Al-Farizi dari Universitas Islam Negeri Mataram yang berjudul Penanaman Sikap Nasionalisme melalui mata pelajaran IPS pada siswa kelas 5 SD Negeri 3 Babus Salam. Nah, pada penelitian ini memfokuskan pada proses penanaman nilai nasionalisme melalui pembelajaran IPS pada siswa kelas 5. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Novitasari Iriane Rawantina dan Imade Arsana yang berjudul Penanaman Nilai Nasionalisme dan Patriotisme untuk mewujudkan pendidikan karakter pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan siswa kelas 10 SD Negeri 4 Sidoarjo. Selanjutnya C. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai nasionalisme pada peserta didik? Yang kedua, apa saja hambatan yang muncul dalam proses penanaman nilai nasionalisme di dalam pembelajaran? Yang ketiga, apa saja hambatan yang muncul dalam proses penanaman nilai nasionalisme di luar pembelajaran? Yang keempat, yaitu bagaimana cara mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme. Bab 3 yaitu metode penelitian. A. Latar penelitian.
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar SD Negeri 3 Panggang, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul. Sekolah dasar ini merupakan salah satu sekolah yang berada di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul. Kondisi fisik di SD Negeri 3 Panggang ini baik di lingkungan sekolah maupun di ruang kelas itu juga sudah baik. Nah, peneliti mengambil lokasi penelitian di SD Negeri 3 Panggang ini karena berdasarkan observasi peneliti terdahulu, pada sekolah dasar ini sudah menanamkan nilai nasionalisme pada masing-masing siswa. Selanjutnya yaitu B. Cara penelitian. Cara penelitian atau metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian ini adalah karena peneliti bermaksud untuk memahami fenomena yang akan dialami oleh subjek, seperti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, maupun berbagai tindakan yang lain secara holitis dan dengan cara deskriptif dalam sebuah bentuk kata-kata. Nah, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini karena peneliti ingin menggunakan data yang diperoleh berupa data deskriptif yang tidak menggunakan angka untuk menerangkan hasil penelitiannya tersebut. Selanjutnya yaitu C. Data dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan data yang berupa transkrip wawancara dan dokumen pribadi milik sekolah apabila diperlukan. Sumber data merupakan sumber-sumber yang memungkinkan seorang peneliti untuk mengetahui informasi atau data-data yang diperlukan dalam penelitian. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu mengetahui bagaimana penanaman nilai nasionalisme di sekolah dasar. Yang kedua, narasumber yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan beberapa siswa kelas 4 SD Negeri 3 Panggang. D. Prosedur pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian atau informan dalam satu situasi sosial. Kegiatan dalam wawancara ini ditujukan kepada kepala sekolah SD Negeri 3 Panggang, guru kelas, dan siswa kelas 4 SD Negeri 3 Panggang. Yang kedua yaitu observasi. Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis observasi non-partisipan. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Menurut Sugiono, dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang selanjutnya dapat ditelaah oleh peneliti. Dokumentasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran dan RPP. Analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan adaptasi analisa dari data model Miles and Huberman tahun 1990, yaitu model analisis data berlangsung atau mengalir atau dapat diartikan dalam bahasa Inggris flow model analysis. Dalam model analisis data ini menggunakan beberapa aktivitas yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification yang dilakukan secara langsung dan terus-menerus sehingga penelitian dilakukan itu dapat tuntas. Nah, langkah-langkah analisis ini dapat ditunjukkan dengan gambar berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang selanjutnya reduksi data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir yaitu menuju ke penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu F. Pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, peningkatan ketekunan. Dengan melakukan peningkatan ketekunan atau kegigihan ini, maka mempunyai arti bahwa dalam melakukan pengamatan itu baik dilakukan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Yang kedua yaitu triangulasi atau peer debriefing. Peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu untuk mengecek dari berbagai sumber melalui berbagai cara maupun waktu. Nah, triangulasi ini terdapat 3 yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.